Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali hadir menemani Anda bersama saya Mutia dengan informasi aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Berbagai usaha kreatif terus bermunculan di tengah masyarakat. Salah satunya adalah usaha kopi kaki lima yang kini sedang ramai diperbincangkan. Pedagang kaki lima bernama Kopiku di kawasan Jalan Lintas Selatan di Jakarta menjadi contoh menarik bagaimana usaha sederhana bisa menarik perhatian pembeli. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita ikuti liputan reporter kami. Jadi di sini saya baru bersama salah satu pembeli dari Kopiku. Halo, selamat sore Mas. Sore Mas. Nama siapa? Saya Ahmad Mas. Ya, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Kopiku untuk Mas ya. Mas saja. Untuk yang pertama, bagaimana pertama kali Anda tahu tentang Kopiku? Kalau pertama kali itu saya lihat di story Instagram teman saya. Nah itu tuh dia isinya beli kopi, tapi tempatnya itu terbuka dan kayak menarik gitu Mas. Dari sore-sore dekat jalan dan estetik juga. Dan saya penasaran kan. Nah saya datangi tuh Mas. Jadi Mas Ahmad ini tahu tentang Kopiku ini dari Instagram. Soal Instagram namanya Mas Ahmad. Iya. Lanjut untuk pertanyaan kedua, menurut Mas Ahmad, apa kelebihan Kopiku dibandingkan kopi lainnya? Kalau menurut saya ini kelebihannya di tempatnya yang strategis Mas. Nah kopi itu kan bukanya di sore hari Mas. Nah menjelang senja itu terutama sih banyak anak muda yang sering-sering atau nyore lah kayak senja gitu. Nah itu tempatnya di sini tuh sangat-sangat bagus Mas kalau buat nyari sunset karena di pinggir pantai dan juga di dekat jembatan Mas. Nah itu tadi yang buat kopi itu menjadi menarik. Oke, lanjut untuk yang ketiga, bagaimana pendapat Mas Ahmad tentang rasa kopi yang ditawarkan? Nah, kalau saya ya Mas, kan saya itu pertama kali beli di sini. Nah, menurut saya ini kopinya juga lumayan enak Mas. Lumayan cocok buat diri dan saya tuh cocok banget. Dan dia kan beli yang vanilla latte. Nah, ini rasa vanilla dan latte itu sangat pas gitu Mas. Cocok. Makanya saya suka banget. Kalau rasanya sih oke sih. Untuk lanjut untuk yang terakhir, apakah menurut Mas Ahmad untuk yang di Kopiku ini tempatnya nyaman untuk sekedar nongkrong atau berkumpul sama teman-temannya? Nah, kalau itu jelas-jelas sangat cocok Mas. Karena itu tempatnya bagi anak muda itu udah sangat-sangat nyaman lah. Karena ini tempatnya itu bisa lihat sunset dan juga di pinggir jembatan ya. Itu kan salah satu konsep kopi terbuka ya, lumayan keren lah ya Mas. Menurut saya sih cocok banget sih Mas buat nongkrong. Oke, jadi itu saja ya Mas. Pertanyaan dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih Mas Ahmad. Selamat sore ya. Iya. Oke, jadi di sini saya baru bersama pembeli kedua dari Kopiku. Halo, selamat sore Mas. Mas siapa? Saya Oke, jadi Mas Fauzi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Kopiku. Untuk yang pertama, bagaimana pertama kali Anda tahu tentang Kopiku? nah, jadi pertama kali itu saya jalan-jalan ke selatan itu ya, terutama di jalan Samas atau yang lebih dikenal jalan CMS lah. Nah, itu kemudian jalan-jalan dan nemu tempat kopi yang itu sangat unik dan enak. Itu saya pertama kali Jadi Mas Fauzi ini tahu tentang Kopiku ini. Pertanyaan kedua, menurut Mas Fauzi ini apa kelebihan Kopiku dibandingkan tempat kopi lainnya? Kelebihannya yaitu kalau menurut saya ya ini karena di sini itu disajikannya di pinggiran jalan. Nah, di pinggiran jalan itu kopi-kopi toko atau kopi kafe itu jarang banget ada yang di pinggiran jalan langsung. Mungkin itu berada di suatu rumah atau apa. Nah, ini disajikan langsung di pinggiran jalan. Itu. Oke. Lanjut ya Mas Fauzi. Untuk yang ketiga, bagaimana pendapat Mas Fauzi tentang rasa kopi yang ada di sini? Oke, nah di sini saya baru saja membeli kopi yang itu namanya vanilla latte. Nah itu best sellernya
kopi di sini ini rasanya itu bener-bener enak, manisnya pas. Oke, ini Mas Haji bisa. Ya ini enak. Oke, jadi untuk yang terakhir, apakah menurut Mas Haji tempat ini nyaman untuk sekedar nongkrong kayak atau kerja kelompok atau berkumpul bersama teman-teman? Tempat ini sangat-sangat nyaman, soalnya di sini bisa melihat sunset dari arah di sini ya. Bisa melihat sunset dan udaranya sangat-sangat sejuk. Soalnya ini berada di pinggiran pantai dan ini di dekatnya jembatan Kretek 2 dan itu pariwisatanya sangat-sangat banyak. Mungkin itu saja ya Mas Haji dari saya. Terima kasih ya Mas. Ya, oke. Selamat sore. Mas Sore. Baik, selamat sore pemirsa. Di sini saya sedang di Kopiku yang berada di Jalan Lintas Selatan. Di sini saya bersama dengan Mas siapa? Saya Mas Lutfi. Pemiliknya ya? Ya salah satu lah, salah satu. Salah satu. Jadi ini Kopiku ini nggak cuma dimiliki oleh satu orang ya? Jadi? Iya benar. Jadi kita ada 5 orang. Saya itu salah satunya yang dulu sebenarnya diajak aja. Jadi awalnya itu 4 orang. Terus karena 4 orang ini mungkin belum yakin ya. Karena kan itu iseng. Liburan semester kuliah iseng. Terus iseng nongkrong lah, ngobrol, diajakin lah mau bikin bisnis. Tapi kan itu belum tahu ya mau bisnis apa. Terus pada ngomongin kalau mau bikin kopi. Itu awal mulanya. Kok Masnya pada milih nama Kopiku kenapa? Apa ya? Kopiku itu kan dia kopi obrolan, inspirasi, energi. Bentar. Lupa apa? Bentar. Jadi ini ya. Kenapa milih namanya Kopiku? Ya. Itu sebenarnya bukan saya sih yang ngusulin ya. Itu salah satu teman saya. Karena kita kan temanya ini ya, persahabatan lah. Jadi kita gabungin aja, yang penting di nama kopinya itu ada unsur persahabatannya. Nah, namanya kan itu kopi, obrolan, persahabatan, inspirasi, dan energi. Tuh. Menurut Masnya, apa kelebihan Kopiku daripada kopi yang lain yang ada di sini? Nah, gini Mbak, tak ceritain di awal aja ya. Ya. Dulu kan saya juga pernah jualan di sini, tapi kopinya bukan kopi yang seduhan kayak gini, tapi kopi sasetan. Nah, mungkin kelebihannya ya kita di sini kan baru lah dari yang lain. Nggak ada kan yang di sini tuh, belum ada lah yang ngikutin pakai kopi seduhan, rata-rata kan saset. Ya. Nah, mungkin itu sih kelebihannya. Kalau strategi mungkin boleh di-share ke teman-teman gimana sih kok bisa rame terus? Mungkin apa ya? Nggak ada yang spesial sih Mbak kalau strategi. Mungkin dari segi menu, nama menu sama interaksi kita sama pembeli aja. Kalau tantangan terbesar yang Masnya dan teman-teman pernah rasain kira-kira apa? Tantangan terbesar Untuk menu andalan yang sering dibeli oleh pembeli di sini apa, Mas? untuk menu andalan, karena dari awal kita tuh langsung nawarinnya tuh kopi gula aren ya, sama kopi susu. Itu untuk basicnya kalau dari kopi. Terus kalau dari yang non kopi kita ada coklat, matcha. Itu sih yang sering. Kalau yang terakhir nih, untuk harapan untuk Kopiku, Masnya gimana? Untuk harapan ya semoga kedepannya makin lancar aja. Terus kalau bisa ya kita ada cabang lagi lah. Baik, saya kira cukup sekian. Makasih ya Mas Lutfi atas... Benar Mas Lutfi? Iya, benar. Oh, ya. Terima kasih atas partisipasinya untuk tugas kami Bahasa Indonesia ini.
Saya kembalikan ke studio. 3. Dari secangkir kopi, banyak cerita bermula. Demikian liputan tentang kopiku di Yogyakarta. Sampai jumpa di berita berikutnya.